Halo, di video kali ini saya akan mempresentasikan laporan percobaan fisika dasar 1 menggunakan aplikasi Vivox, yaitu fitur Doppler effect. Sebelumnya, perkenalkan diri saya, Francisca Alvina Nur, NIM 2021 260 284. Saya program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Flores ND. Tujuan percobaan yang kami lakukan adalah yang pertama, untuk menentukan frekuensi yang dipancarkan oleh alat dan mengetahui hal-hal yang mempengaruhinya. Yang kedua, untuk menghitung kecepatan sumber bunyi yang mendekati pendengar. Dasar teori pengertian efek Doppler. Pada tahun 1800-an, Christian Johann Doppler dari 1803 sampai 1855 meneliti tentang perubahan frekuensi gelombang bunyi yang dikeluarkan oleh suatu sumber yang bergerak relatif satu sama lain dengan pendengar. Perubahan frekuensi ini adalah yang melatar belakangi Doppler melakukan percobaan. Hasil dari percobaan Doppler kita kenal sebagai konsep efek Doppler. Yang berikut alat dan bahan. Yang pertama itu menggunakan buah smartphone. Yang kedua, mistar dengan ukuran 40 cm. Yang ketiga, pen dan kertas untuk mencatat data. Yang keempat, laptop sebagai penerapan data untuk grafik pada Excel. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, praktikan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, praktikan memulai menghitung menggunakan aplikasi Vivox dengan mode Doppler effect. Yang ketiga, praktikan jangan lupa untuk men-screenshot hasilnya sebagai bukti. Yang keempat, yang berikutnya data. Yang pertama itu sumber bunyi mendekati pendengar yang diam. Dari fitur Doppler effect ini terdapatnya dua, itu shift up dan result. Dan di sini yaitu kita menggunakan result. Yang pertama itu frekuensi dan nilainya seperti yang kita lihat. Yang kedua speed. Yang berikutnya sumber bunyi menjauhi pendengar yang diam. Sama seperti yang tadi, cuma beda hasilnya. Yang ketiga, sumber diam, pendengar menjauhi. Yang keempat, sumber diam, pendengar mendekat. Yang kelima, sumber mendekat, pendengar menjauh. Dan yang keenam, sumber menjauh, pendengar menjauh. Dari hasil percobaan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa bila sebuah sumber bunyi dan seorang pendengar bergerak relatif terhadap satu sama lain, maka frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar itu tidak sama dengan frekuensi sumber. Efek yang serupa terjadi untuk cahaya dengan gelombang radio. Untuk analisis efek Doppler pada bunyi, kita akan mengerjakan hubungan antara pergeseran frekuensi dan kecepatan sumber dan pendengaran relatif terhadap medium atau udara yang dilalui perambatan gelombang bunyi. Untuk menyederhanakannya, kita hanya meninjau kasus khusus di mana kecepatan sumber dan pendengar keduanya terletak sepanjang garis yang menghubungkan keduanya. Oke, mungkin ini saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.